Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Ekalib semuanya, adik-adik semuanya atau teman-teman yang sedang persiapan untuk masuk perguruan tinggi tes untuk tahun depan ya. Saya akan coba membahas beberapa soal yang biasa digunakan ini oleh saya ketika bimbel. Ini beberapa soal, banyak sebenarnya untuk persiapan atau untuk latihan soal-soal SBMPTN. Ya, silahkan disimak, semoga bermanfaat. Soal nomor 7. Rekening manakah di bawah ini yang memiliki sifat jika berkurang dicatat di sebelah kredit? Kita perhatikan. Modal saldo normalnya adalah kredit, pendapatan kredit, peralatan saldo normalnya debit, utang dagang kredit, penjualan kredit. Dari kelima pilihan ini hanya peralatan yang saldo normalnya debit. Maka saldo normal itu biasanya bertambah, maka yang berkurang kalau di kredit berarti hanya peralatan. Ya, modal kalau bertambah di kredit sesuai dengan saldo normal masing-masing. Jadi hanya kelompok harta yang kalau berkurang ada di sebelah kredit. Soal nomor 8. Untuk mengkonsumsi 2 unit barang A, Surya harus mengorbankan 1 unit barang B. Pernyataan manakah yang paling tepat untuk situasi ini? Nah, ini berarti soal tentang opportunity cost ya, tentang biaya peluang. Nah, berarti jawabannya yang mana? Surya mengorbankan 1 unit barang B sebagai trade-off dari tambahan barang A sebesar 2 unit. Trade-off itu adalah kondisi di mana seseorang harus memilih antara pilihan lain atau yang antara 2 pilihan, dia harus memilih. Nah, berarti jawabannya udah langsung yang A, yang ini ya. Soal nomor 9. Pada pasar persaingan tidak sempurna, kondisi optimum suatu perusahaan ditandai oleh, kita cek, 1. Biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Betul tidak? Betul ya. MC sama dengan MR, betul. Kemudian yang keduanya harga di atas biaya marginal. Tuh, atau P tuh kita bisa tulis di sini. Ini berarti MC sama dengan MR. Kemudian nomor 2 ini harga di atas biaya marginal, berarti P-nya itu lebih besar dari MC, marginal cost. Oke, nomor 3-nya ini biaya rata-rata menurun. Ya, atau biaya rata itu AC kan ya? AC. Kemudian 4 biaya rata-rata minimum. Ya, kalau ini menurun, ini minimum sama AC. Berarti jawabannya mana? Nomor 1 jadi betul. 2 harga di atas biaya marginal jelas ya. Kemudian yang ketiga biaya rata-rata menurun, betul. Berarti jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Soal nomor 10. Bila diketahui fungsi tabungan S sama dengan min 150 ditambah 0,25Y, maka kemiringan kurva konsumsi ditunjukkan oleh nilai. Ya, ingat rumusnya itu MPC ditambah MPS sama dengan harus 1. Tuh ya, sedangkan diketahui bahwa MPS-nya adalah 0,25. Ya, sama dengan 1. Berarti MPC-nya berapa? Supaya jadi 1, berarti di sininya berapa? 0,75. Jawabannya berarti yang D. Oke, soal nomor 11. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan yang bersifat titik-titik. Oke, kebijakan Bank Indonesia dalam mengurangi inflasi itu bisa dengan cara 2 kebijakan ya, kebijakan moneter sama fiskal. Nah, kebijakan moneter ini ada yang langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsungnya yaitu salah satunya mengurangi inflasi. Ya, ada kebijakan ketat ya, tight money policy sama easy money policy atau kebijakan moneter longgar. Nah, berarti ini termasuk kalau mengurangi inflasi termasuk kepada kebijakan moneter ketat atau tight money policy harusnya ya. Di sini ada ekspansif dan kontraktif. Ini biasanya kalau ekspansif kontraktif itu ada di kebijakan fiskal. Coba kita lihat jawabannya. Yang pertama, ekspansif dengan cara menjual SBI, surat berharga atau sertifikat Bank Indonesia. Tidak ya, salah. Yang kedua, kontraktif dengan cara menaikkan giro wajib minimum. Nah, ini betul ya, menaikkan cadangan
wajib minimum atau giro wajib minimum. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 12. Berikut ini adalah variabel-variabel yang menjadi fokus perhatian ilmu ekonomi makro. Kecuali, ya kalau makro berarti luas, mikro kecil sebaliknya ya. Nah, inflasi, harga, kurs, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Kita lihat yang E, pertumbuhan ekonomi berarti ini makro. Ya, pengangguran juga makro. Ya, kurs juga makro. Inflasi jelas, ya makro luas. Nah, yang makro, yang mikro berarti kan yang makro kecuali berarti yang harga. Harganya termasuk ilmu ekonomi atau perhatiannya ekonomi mikro. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor 13. Di antara akun-akun di bawah ini yang tidak dicatat dalam jurnal penerimaan kas adalah penjualan barang dagang secara tunai. Ini berarti harusnya di penerimaan kas. Sedangkan ini pertanyaannya tidak dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Jelas ini harus dicatat. Pembayaran utang oleh pelanggan, ini pengeluaran kas. Kemudian C, penambahan modal oleh pemilik, ini penerimaan kas. Ya, ini penerimaan kas, ini penerimaan kas, penerimaan kas. Penerimaan bunga dari bank, jelas ya, penerimaan kas. Pengambilan uang oleh pemilik, nah ini baru di pengeluaran kas. Itu jawabannya yang E, karena ini soalnya tidak dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Berarti yang ini yang E, ini pengambilan uang pribadi atau priv atau prive, ini dicatat di jurnal pengeluaran kas. Soal nomor 14. Jas hujan yang hanya berguna pada saat atau musim hujan menunjukkan adanya titik-titik. Oke, place utility ini berarti kegunaan tempat. Ya, jadi misalnya kalau pasir itu lebih berguna utility itu kalau tempatnya sudah berpindah, misalnya dari sungai sudah berpindah ke tempat yang lebih mudah dijangkau atau ke tukang pasir gitu ya. Kemudian time utility ini kegunaan waktu. Ya jelas ini kalau hujan, jas hujan berarti waktunya atau jas hujan itu berguna ketika waktu hujan. Itu ya, jawabannya yang B. Kalau form utility ini kegunaan bentuk. Ya, misalnya apa yang sudah berubah bentuk, misalnya kayu sudah berubah menjadi kertas, sebenarnya bentuknya. Nah, itu berarti kegunaan bentuk. Ownership utility ini berarti kegunaan kepemilikan. Misalnya sebuah mobil mewah kalau bisa dinikmati atau sudah menjadi dapat berguna apabila sudah dimiliki, dapat dipakai apabila sudah dimiliki oleh kita. Ya, kalau milik orang lain kita nggak bisa menikmatinya. Oke. Service utility ini berarti kegunaan pelayanan gitu ya, baru dapat dinikmati atau dirasakan hasilnya ketika pelayanannya sudah diterima. Tuh, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal terakhir yang merupakan contoh dari derivative demand adalah permintaan titik-titik. Derivative demand itu fungsi turunan ya. Berarti jawabannya adalah yang mana coba? Pakaian untuk dipakai, jelas ini bukan fungsi turunan, memang fungsi utama ya. Yang B, kopi pada saat harga teh naik, ini juga bukan. Benang untuk produksi tekstil, nah ini jawabannya ya. Coba cek yang D, sembako pada saat hari besar, ini juga bukan. Payung pada saat hujan, ini juga bukan. Jadi fungsi turunannya atau derivative demand itu kalau dari soal ini adalah yang C, ya, benang untuk produksi tekstil.